Retakan tulang beradu dengan daging memecah kesunyian hari peringatan. Tubuh Sersan Michael Thompson terbanting ke granit dingin monumen perang, kaki palsunya tertekuk tidak wajar di bawahnya. Sebelum dia sempat merasakan sakit yang menusuk pinggulnya, 3 sosok bersepeda mengelilinginya seperti burung bangkai. Lihatlah bocah tentara tua sekarang, ejek yang paling tinggi, sepeda gunung mahalnya berkilauan di bawah sinar matahari sore. Sambil meludah ke tanah, penglihatan Mike kabur, dunia miring ke samping saat darah menetes dari pelipisnya. Dari suatu tempat di luar batas batu peringatan terdengar suara yang membuat bulu kuduknya meremang. Suara yang belum pernah dia dengar sejak di Kandahar. Geraman rendah dan parau anjing gembala Jerman yang waspada. Penyerang utama mengangkat tinjunya untuk pukulan lain, tidak menyadari 3 bayangan gelap yang sekarang bergegas di antara batu-batu peringatan. Pelatihan militer disiplin mereka terbukti dalam pendekatan sinkron mereka. Dalam momen yang menggantung itu, Mike melihat pengakuan terpancar di mata penyerang muda itu, bukan pada anjing-anjing yang menyerbu ke arah mereka, tetapi pada Mike sendiri, tatapan keakraban yang mustahil yang tidak masuk akal saat kesadaran mulai menghilang. Beri suka dan bagikan pendapatmu di komentar, beserta kota tempatmu menonton. Sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Michael Mike Thompson tidak selalu didefinisikan oleh rasa sakitnya. Sebelum kaki palsu dan mimpi buruk, dia adalah marinir muda yang gagah dari Milledge, Pennsylvania, yang membuat seluruh kota bangga di usia 58. Tubuhnya yang dulu kekar masih membawa sedikit kesan militer, meskipun trauma bertahun-tahun telah mengukir garis-garis dalam di wajahnya yang keriput. Rumah peternakan kecil di pinggir kota tempat dia tinggal sendirian, kecuali 3 sahabatnya, berdiri sebagai bukti bisu dari kehidupan pengabdian. Shadow, Rex, dan Duke lebih dari sekadar hewan peliharaan. Setiap anjing gembala Jerman telah bertugas bersama Mike di Afghanistan, dilatih sebagai anjing pekerja militer elit. Shadow, yang tertua dan paling intuitif, adalah spesialis pendeteksi bom dengan kemampuan luar biasa untuk merasakan serangan panik Mike yang akan datang bahkan sebelum Mike sendiri menyadarinya. Rex, dengan bekas luka di moncongnya, telah menyelamatkan 3 marinir selama penyergapan di luar Kandahar. Duke, yang termuda, masih seorang pemula ketika It mengambil kaki Mike dan entah bagaimana mereka sembuh bersama selama berbulan-bulan rehabilitasi yang panjang itu. Vea telah memulai program percontohan yang memasangkan K9 pensiunan dengan pawa mereka, dan Mike termasuk yang pertama terpilih. Anjing-anjing itu mengingat segalanya. Koordinator program telah memberitahunya, mereka akan menjagamu lebih baik daripada obat apapun yang bisa kami resepkan. Dia benar. Di malam-malam ketika Mike bangun sambil berteriak, basah kuyup oleh keringat, beban Shadow yang menekan dadanya lah yang membawanya kembali ke Milledge, ke masa kini. Milledge sendiri telah berubah selama 20 tahun pengabdian Mike. Pabrik baja yang pernah mempekerjakan separuh kota telah tutup. Etalase toko di Main Street berdiri kosong. Taman peringatan dengan monumen granit yang mencantumkan nama-nama yang gugur dari setiap konflik sejak Perang Dunia I tetap terpelihara dengan sempurna, sebuah kebanggaan di tempat yang hanya memiliki sedikit hal untuk dipertahankan. Hanya sedikit di kota yang mengerti apa yang telah dialami Mike. Sheriff Robert Davis, yang pernah bertugas di Perang Teluk, kadang-kadang mampir membawa kopi. Dr. Sarah Winters di klinik Vea di wilayah tetangga mengelola perawatannya dengan perhatian tulus. Pendeta James Wilson mengangguk hormat ketika Mike menghadiri kebaktian minggu. Pada kesempatan langka dia bisa mentolerir keramaian, tetapi sebagian besar hanya Mike dan anjing-anjing yang menavigasi dunia sipil yang terasa lebih asing baginya daripada medan perang gurun manapun. Hari peringatan di Milledge berarti bendera-bendera berjejer di Main Street dan kursi lipat yang tidak nyaman yang didirikan di sekitar peringatan. Mike telah melewatkan upacara resmi pagi itu. Keramaian dan pidato memicu kecemasannya, tetapi melakukan ziarah pribadinya di sore hari. Dia telah memoles sepatu pantofel tunggalnya dan memasang tali kekang pada anjing-anjing itu, meskipun dia jarang membutuhkannya. Shadow, Rex, dan Duke bergerak dengan presisi disiplin tentara, mengapit Mike secara protektif saat dia menavigasi tanah yang tidak rata dengan tongkatnya. Taman itu hampir kosong ketika mereka tiba. Sebagian besar warga kota berada di barbeque halaman belakang atau piknik komunitas di tepi danau. Mike lebih menyukainya seperti ini. Dia bisa meluangkan waktu menjalankan jari-jarinya yang keriput di atas nama-nama teman yang hilang yang terukir. 6 nama dari Milledge telah ditambahkan selama kampanye Afghanistan. Mike tahu setiap cerita, membawa setiap kehilangan seperti batu di sakunya. Kupikir aku akan menemukanmu di sini, kata Sheriff Davis, mendekat dari belakang. Anjing-anjing itu mengenalinya dengan sedikit kibasan ekor. Mereka mengenali sekutu. Kau melewatkan salad kentang terkenal Ellen di piknik. Mike berhasil tersenyum tipis. Keramaian, Bob.
Kau tahu bagaimana itu? Sheriff mengangguk, pengertian di matanya. Baiklah, jangan terlalu lama. Badai akan datang nanti. Dia menjentikan topinya dan meninggalkan Mike dengan ritualnya. Mike mengeluarkan 3 sen yang dipoles dari sakunya, meletakkannya dengan hati-hati di tepi peringatan, tradisi militer lama untuk rekan-rekan yang gugur. Dia begitu asyik dalam ingatannya sehingga dia tidak memperhatikan 3 pemuda yang mendekat dengan sepeda sampai mereka mengelilingi perimeter peringatan. Jason Campbell memimpin rombongan, sepeda serat karbon trek mahalnya bernilai lebih dari yang diperoleh beberapa penduduk milit G dalam sebulan. Pada usia 24, dia sudah dikeluarkan dari perguruan tinggi Ivy League tempat ayahnya menarik tali untuk memasukkannya. Dia kembali ke milit G hanya karena dana perpercayaannya mengharuskannya untuk membangun koneksi komunitas sebelum pembayaran berikutnya. Mengikuti dari dekat adalah Tyler Brooks dan Eden Reed, teman masa kecil yang tidak pernah meninggalkan kota dan membenci mereka yang bisa. Menghormati teman-temanmu, orang tua, seru Jason, membelokkan sepedanya terlalu dekat. Mike mengabaikan mereka, memberi isyarat kepada anjing-anjing itu untuk tetap tenang dengan gerakan tangan halus dari hari-hari militernya. Hei, aku sedang berbicara denganmu. Jason bersikeras, berhenti mendadak dan turun. Ayahku bilang, separuh dari kalian para veteran hanyalah kasus kesejahteraan sekarang yang mengambil C pemerintah karena menginjak ranjau. Kau seharusnya melihatnya datang. Kata-kata itu menghantam Mike seperti pukulan fisik, tetapi dia tetap diam, berbalik untuk pergi. Postur anjing-anjing itu berubah halus, waspada, penuh perhatian. Lihat aku saat aku berbicara denganmu, kata Jason, melangkah ke jalan Mike. Aroma alkohol menggantung di udara sore. Nak, kau harus menyingkir, kata Mike pelan. Anjing-anjing ini adalah hewan militer terlatih. Mereka tidak menyukai ancaman. Tyler tertawa, oh, kami sangat takut pada kakek dan hewan peliharaannya. Mike mencoba melewatinya tetapi Jason mendorongnya dengan keras kehilangan keseimbangan dengan kaki palsunya. Mike tersandung ke tepi peringatan. Rasa sakit berkobar di pinggulnya saat anjing-anjing itu menggeram memperingatkan. Kendalikan anjing-anjingmu, cibir Jason dengan berani. Sekarang atau pengendali hewan mungkin perlu mengunjungimu. Sesuatu dalam diri Mike patah saat itu, bukan kemarahan, tetapi kelelahan yang mendalam. Mengapa kau melakukan ini? Apa yang pernah kulakukan padamu? Pertanyaan itu tampaknya semakin membuat Jason marah. Orang-orang seperti kau berjalan-jalan seperti pahlawan, padahal yang kau lakukan hanyalah mengikuti perintah. Ayahku bilang. Ayahmu banyak bicara rupanya, sela Mike. Apakah dia tahu kau di sini melecehkan veteran cacat? Wajah Jason berkerut karena marah, jangan bicara tentang ayahku. Dia mengayunkan tinjunya dengan liar menghubungkan dengan pelipis Mike. Dunia meledak dalam rasa sakit saat Mike menabrak peringatan granit. Anjing-anjing yang dilatih untuk menjaga disiplin sampai diperintahkan, jika tidak menegang tetapi menahan posisi seperti yang diajarkan Mike kepada mereka. Tidak begitu tangguh sekarang, ejek Ethan saat Jason berputar kembali untuk pukulan lain. Darah menetes ke mata Mike saat dia mencoba fokus. 3 pemuda itu telah memposisikan diri di antara dia dan anjing-anjingnya. Melalui kabut rasa sakit, dia melihat Tyler mengambil tongkatnya yang jatuh, memeriksanya seperti rasa ingin tahu. Tongkat yang bagus, ejek Tyler. Taruhan mudah patah. Dia mematahkannya di lututnya dengan retakan yang bergema di seluruh halaman peringatan. Saat Mike berjuang untuk bangkit tanpa dukungan, Jason melangkah maju lagi, penghinaan tertulis di wajahnya. Ayahku benar. Kalian semua hanyalah orang-orang yang hancur yang bermain-main menjadi pahlawan. Ironi itu tidak hilang pada Mike. Dia selamat dari baku tembak dan Ed, hanya untuk dipukuli oleh anak-anak istimewa di taman peringatan kota kelahirannya. Saat Jason mengangkat tinjunya lagi, Mike membuat keputusan dengan perintah yang nyaris tidak terdengar. Satu kata dalam bahasa Pashto yang dia berdoa tidak akan pernah harus dia gunakan lagi. Dia melepaskan penjaganya dari perintah untuk tidak bertindak. Perubahan itu terjadi seketika. 3 anjing gembala Jerman berubah dari sahabat yang patuh menjadi aset militer elit yang dulu mereka jadikan dan untuk pertama kalinya, ketakutan sejati melintasi wajah Jason Campbell. 3 anjing gembala Jerman bergerak dengan presisi militer. Shadow, yang tertua dan paling berpengalaman, mengambil posisi utama, menempatkan dirinya di antara Mike dan para penyerang. Rex mengapit kiri, sementara Duke melingkar kanan, secara efektif mengelilingi 3 pemuda itu. Tidak ada gonggongan, tidak ada energi yang terbuang,
Hanya geraman rendah dan mantap dari anjing-anjing tempur terlatih yang menilai ancaman. Jason Campbell tersandung mundur, hampir jatuh di atas sepeda mahalnya. "Panggil mereka," teriaknya, suaranya pecah karena ketakutan yang tiba-tiba. Tyler dan Ethan juga mundur, keberanian mereka sebelumnya menghilang. Mike berjuang untuk berdiri, menggunakan peringatan untuk dukungan. "Mereka tidak akan menyerang kecuali kau membuat gerakan lain ke arahku," katanya, meringis saat dia menguji berat badannya di kaki palsunya. "Naik sepeda kalian dan pergi." Tyler dan Ethan tampak siap untuk menurut, tetapi Jason tetap membeku, menatap bukan pada anjing-anjing itu tetapi pada wajah Mike. Warna telah terkuras dari pipi pemuda itu. "Namamu?" kata Jason, suaranya nyaris tidak terdengar. "Siapa nama lengkapmu?" Mike menyeka darah dari pelipisnya dengan punggung tangannya. "Sersan Michael Thompson, Korps Marinir Amerika Serikat." "Bukan itu yang penting bagimu." Sepeda Jason bergemerincing ke tanah saat dia melepaskan stang. "Thompson dari Bravo Company dan Batalion 5 Marinir." Kehususan pertanyaan itu membuat Mike lengah. "Bagaimana kau tahu itu?" "Bekas luka," kata Jason, menunjuk ke tanda khas yang membentang dari telinga kiri Mike ke rahangnya. "Ayahku menggambarkannya, mengatakan pria yang menyelamatkan hidupnya memiliki bekas luka seperti sambaran petir di wajahnya." Halaman peringatan menjadi sunyi, kecuali gemuruh guntur yang jauh dari badai yang mendekat. Mike mempelajari wajah Jason, mencari fitur-fitur yang familiar. "Siapa ayahmu?" "Kapten Richard Campbell, Coble, 2008. Nama itu menghantam Mike seperti pukulan fisik. Gambar-gambar melintas di benaknya, penyergapan di luar sekolah desa, baku tembak yang berlangsung berjam-jam, membawa kapten yang terluka parah melalui 1 kilometer wilayah musuh dengan anjing-anjing yang sama ini memberikan keamanan. Kapten Campbell telah selamat melawan segala rintangan, tetapi Mike tidak pernah tahu apa yang terjadi padanya setelah evakuasi. "Richard Campbell adalah ayahmu?" tanya Mike, suaranya hampa karena tidak percaya. Jason mengangguk, kesombongannya sebelumnya digantikan oleh kebingungan. Dia menceritakan kisah-kisah tentang Afghanistan, tentang sersan marinir dengan 3 anjing yang membawanya ke tempat aman ketika Taliban mengepung mereka. Suaranya tersendat, Aku tidak tahu itu kau." Mike memberi isyarat kepada anjing-anjing itu untuk berdiri. Shadow segera datang ke sisinya, memberikan dukungan di mana tongkatnya berada. "Ayahmu adalah perwira yang baik, salah satu dari sedikit yang benar-benar peduli pada anak buahnya." Dia mempelajari wajah Jason. "Apakah dia tahu kau di sini menyerang veteran cacat?" Rasa malu mewarnai fitur Jason. "Dia di Phoenix sekarang. Menikah lagi. Kami tidak banyak bicara." Dari saku seorang pengamat yang telah menyaksikan serangan itu, sebuah telepon seluler merekam semuanya. Menjelang malam, video tentang 3 pemuda istimewa yang menyerang seorang veteran cacat dan hubungan mengejutkan yang terungkap sesudahnya akan menyebar melalui saluran media sosial milik G seperti api. Sheriff Davis tiba dalam beberapa menit, diberitahu oleh pengunjung taman lainnya. "Mike, kau baik-baik saja?" tanyanya, mengamati tempat kejadian dengan mata profesional. "Butuh ambulans?" "Aku akan baik-baik saja," desak Mike, meskipun denyutan di kepalanya menyarankan sebaliknya. "Apakah ini anak laki-laki yang menyerangmu?" Davis bertanya, tangannya bertumpu penuh arti pada senjata dinasnya saat dia mengamati 3 pemuda itu. Sebelum Mike dapat menjawab, seorang wanita tua yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di dekatnya melangkah maju. "Aku melihat semuanya, Sheriff." Ketiganya menyerang pria malang itu tanpa provokasi. Jika bukan karena anjing-anjingnya, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi? Davis mengangguk muram. "Jason Campbell, mengapa aku tidak terkejut?" Dia menoleh ke Tyler dan Eden. "Kalian tahu, menyerang seorang veteran membawa hukuman yang lebih berat di negara bagian ini." Tyler bergeser dengan gugup. Jason yang memulainya. "Kami hanya..." "Simpan," sela Davis. "Kalian bertiga datang ke kantor polisi." Saat Davis mulai membacakan hak-hak mereka, Jason menoleh ke Mike. "Ayahku bilang, kau menolak bintang perak atas apa yang kau lakukan hari itu." Mike tidak membenarkan atau menyangkalnya. Medali tampak tidak berarti setelah apa yang telah mereka hilangkan dalam operasi itu. Sebaliknya dia bertanya, "Bagaimana keadaannya?" "Ayahmu?" "Para dokter menyelamatkan kakinya, tetapi dia berjalan dengan tongkat," jawab Jason.
Dia mengajar sejarah militer di Arizona State sekarang. Ironi itu tidak hilang pada keduanya. Jason baru saja mematahkan tongkat pria yang telah menyelamatkan ayahnya dari kehilangan kakinya sepenuhnya. Berita tentang insiden itu menyebar dengan cepat melalui Milledge saat matahari terbenam. Saat Mike duduk di ruang pemeriksaan, Dr. Winters mendapatkan jahitan sakit di pelipisnya. Teleponnya tidak berhenti berdering dengan pesan dari orang-orang kota yang prihatin. Ketiga anjing itu berbaring dengan sabar di sudut, masih waspada, meskipun lingkungan sekitarnya sudah familiar. Kau harus mengajukan tuntutan, kata Dr. Winters sambil bekerja. Anak laki-laki itu perlu belajar tindakan memiliki konsekuensi. Mike meringis saat dia menerapkan antiseptik. Anak laki-laki Campbell adalah putra Richard. Aku bertugas dengan ayahnya. Sarah Winters telah merawat veteran cukup lama untuk memahami apa yang tidak diucapkan. Hubungan militer tidak membenarkan penyerangan, Mike. Tidak membenarkan, dia setuju. Tapi ada sesuatu yang lebih terjadi di sini. Anak laki-laki itu memiliki kemarahan yang berasal dari suatu tempat. Saat Dr. Winters selesai membalut kepalanya, telepon Mike berdering. ID penelepon menunjukkan kode area Arizona. Tangannya ragu-ragu di atas layar. Kau harus menjawab itu, kata Dr. Winters pelan. Mike mengangguk dan menerima panggilan itu. Thompson. Dia menjawab, kebiasaan militer mengambil alih Mike. Ini Rich Campbell. Suara itu lebih tua tetapi tidak salah lagi. Sheriff Davis baru saja meneleponku. Ya Tuhan, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Mike memejamkan mata. Sudah lama sekali, Kapten. Hanya Rich sekarang, jawabnya. Putraku. Aku sangat menyesal, Mike. Bukan begini caraku membayangkan kita terhubung kembali setelah bertahun-tahun. Di luar jendela ruang pemeriksaan, petir membelah langit saat badai yang dijanjikan akhirnya tiba di sudut. Shadow mengangkat kepalanya, merasakan perubahan dalam emosi Mike saat dua bab dalam hidupnya, masa lalu dan masa kini, bertabrakan secara tak terduga pada hari peringatan yang tidak akan segera dilupakan olehnya atau Milledge. Pagi setelah serangan itu, Mike bangun dan menemukan halaman depannya dipenuhi dengan bunga, kartu, dan bendera Amerika kecil. Kabar telah menyebar dengan cepat melalui Milledge dan komunitas telah merespons dengan curahan dukungan. Shadow berbaring di samping tempat tidur Mike, waspada seperti biasa, sementara Rex dan Duke berpatroli di perimeter rumah, rutinitas yang telah mereka tetapkan bertahun-tahun yang lalu dan dipertahankan dengan disiplin militer. Telepon Mike berdering sejak fajar. Wartawan lokal ingin membuat pernyataan. Para veteran dari kota-kota tetangga menawarkan untuk berjaga di rumahnya. Bahkan Senator Markinson, yang pernah bertugas dengan Army Rangers sebelum memasuki dunia politik, telah meninggalkan pesan yang menyatakan keprihatinannya dan menawarkan bantuan. Benar-benar sirkus, gumam Mike kepada Shadow saat dia berjuang untuk berpakaian, luka-lukanya membuat setiap gerakan menyakitkan. Anjing itu mengawasinya dengan mata penuh pengertian, menyodok tangan Mike ketika dia meringis kesakitan. Ketukan di pintu datang tepat saat Mike menyelesaikan kopinya. Melalui jendela, dia bisa melihat mobil patroli Sheriff Davis di jalan masuk. Rex dan Duke telah memposisikan diri di kedua sisi pintu depan, tidak agresif tetapi waspada. Pagi, Bob, kata Mike saat dia membuka pintu. Tebak kau tidak di sini secara sosial. Sheriff Davis melepas topinya. Takut tidak. Ada beberapa perkembangan yang harus kau ketahui. Dia mengamati anjing-anjing itu dengan hormat. Keberatan aku masuk? Mike minggir dan Sheriff masuk, berhati-hati untuk membiarkan anjing itu mengendus tangannya sebagai sapaan sebelum bergerak lebih jauh ke dalam rumah. Mereka menetap di ruang tamu Mike yang jarang. Memorabilia militer, satu-satunya dekorasi di dinding yang jika tidak kosong. Anak laki-laki Campbell membayar jaminan pagi ini, kata Davis tanpa basa-basi. Ayahnya mengirim uang dari Arizona. Dua lainnya masih dikurung. Keluarga mereka tidak punya uang sebanyak itu. Mike mengangguk tanpa terkejut. Dan video itu menjadi viral. Berita nasional mengangkatnya 1 jam yang lalu. Veteran dan anjingnya menghadapi para penyerang. Teleponmu akan mulai berdering. Rahang Mike menegang. Aku tidak ingin menjadi bagian dari sirkus itu. Bob mungkin tidak punya pilihan. Kota sudah terpecah. Separuh ingin melemparkan buku itu ke anak laki-laki itu, terutama keluarga Reds dan Brooks yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Davis berhenti. Separuh lainnya,
Mike memicu. Keluarga Campbell masih memiliki pengaruh di sini. Meskipun Richard pindah, saudaranya memiliki perusahaan pengembangan yang telah membeli Main Street. Beberapa orang menyarankan bahwa tuduhan itu mungkin berlebihan. Mike bersandar di kursinya, meringis saat tulang rusuknya yang memar memprotes. Tentu saja. Davis mencondongkan tubuh ke depan. Ada sesuatu yang lain. Richard Campbell meneleponku lagi pagi ini. Dia terbang besok, ingin bertemu denganmu. Berita itu sangat membebani ruangan. Mike belum pernah melihat Richard Campbell sejak helikopter Medevac itu lepas landas dari halaman sekolah berdebu di Kable. Darah kapten membasahi seragam Mike saat mereka menunggu penyelamatan. Mereka telah bertukar beberapa surat di tahun-tahun awal, tetapi komunikasi telah memudar seiring waktu. Seperti yang sering terjadi antara pria yang berbagi ingatan, mereka lebih suka melupakan. Apa yang dia inginkan? Tanya Mike. Untuk memperbaiki keadaan, katanya, dan untuk berurusan dengan putranya. Davis ragu-ragu. Ada pembicaraan tentang pertemuan balai kota. Pendeta Wilson berpikir itu mungkin membantu meredakan ketegangan. Sebelum Mike dapat menjawab, teleponnya berdering lagi. ID penelepon menunjukkan Dr. Winters dari klinik VEA. Aku harus mengangkat ini, katanya kepada Davis, yang mengangguk dan berdiri. Pikirkan tentang pertemuan itu, Mike mungkin melakukan sesuatu yang baik. Sheriff mengganti topinya. Untuk apapun itu berharga, bahkan para pendukung Campbell mengatakan anak laki-laki itu sangat salah. Tidak ada yang membela apa yang mereka lakukan. Setelah Davis pergi, Mike menjawab panggilan dari Dr. Winters, yang langsung ke intinya. Bagaimana kepalanya pagi ini? Masih terpasang? Jawab Mike sambil menjalankan tangan di atas perban di pelipisnya. Aku melihat filmmu, Mike. Gejala PTSD-mu akhirnya stabil sebelum ini terjadi. Aku khawatir tentang kemunduran. Mike melirik Shadow yang telah memposisikan diri di kaki Mike. Anjing-anjing itu membantu. Aku tahu mereka melakukannya. Itu sebenarnya mengapa aku menelepon. Channel 4 ingin melakukan fitur tentang program terapi K9. Mereka menyebut apa yang terjadi sebagai bukti keberhasilan program. Dia berhenti. Itu bisa membantu mengamankan dana untuk memperluas program ke veteran lainnya. Insting pertama Mike adalah penolakan, tetapi memikirkan veteran lain yang mendapat manfaat membuatnya berhenti. Aku akan memikirkannya. Pada siang hari Mildred G. berada dalam cengkeraman badai media yang dahsyat. Van dengan antena parabola diparkir di sepanjang Main Street. Restoran dipenuhi dengan wartawan yang memesan kopi dan mengajukan pertanyaan. Wali Kota Jenkins telah mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan itu, sambil dengan hati-hati menghindari penyebutan nama Campbell. Tindakan menyeimbangkan politik yang tidak menyenangkan siapapun. Mike tetap di rumahnya. Anjing-anjing adalah satu-satunya teman sampai Pendeta Wilson tiba dengan casserole dan agenda. Jemaat telah mengumpulkan koleksi, kata Wilson, meletakkan sebuah amplop di meja kopi Mike. Untuk biaya pengobatan atau apapun yang kau butuhkan. Tidak perlu, kata Mike, tetapi menerima isyarat itu dengan anggukan terima kasih. Wilson duduk di kursi berlengan di seberang Mike. Duke segera datang untuk menyelidiki pengunjung, mengendus dengan hati-hati sebelum kembali ke posisinya di dekat jendela. Hewan yang luar biasa, komentar Wilson. Mereka menyelamatkan hidupmu. Mereka telah melakukannya lebih dari sekali, Mike setuju. Pendeta mencondongkan tubuh ke depan. Mike, kota ini tercerai-berai karena ini. Keluarga Brooks dan Reed menerima ancaman. Begitu juga dengan Campbell. Orang-orang memihak. Bukan masalahku, kata Mike, meskipun dia tahu itu tidak sepenuhnya benar. Richard Campbell meneleponku pagi ini. Dia hancur. Mengatakan putranya telah bermasalah sejak perceraian, tetapi dia tidak pernah membayangkan ini. Wilson ragu-ragu. Dia memberitahuku apa yang kau lakukan untuknya di Afghanistan. Mengatakan dia berutang nyawa padamu. Mike menggelengkan kepalanya. Itu pekerjaanku. Aku tidak ingin rasa terima kasihnya dan aku pasti tidak ingin putranya mendapatkan perlakuan khusus. Apa yang kau inginkan, Mike? Pertanyaan itu membuatnya lengah. Apa yang dia inginkan? Sebelum kemarin rutinitas hariannya sudah cukup, solidaritas yang tenang dengan anjing-anjingnya, sesekali minum kopi dengan Sheriff Davis, sesi terapi mingguannya, kenyamanan kecil dalam kehidupan yang dipersempit oleh trauma. Aku ingin ditinggal sendiri, akhirnya dia berkata,
Tetapi bahkan di telinganya sendiri kata-kata itu kurang meyakinkan. Wilson mengangguk sambil berpikir. Pertemuan balai kota besok malam. Richard akan ada di sana. Begitu juga keluarga dari ketiga anak laki-laki itu. Dia berdiri untuk pergi. Pertimbangkan untuk datang. Terkadang percakapan yang paling sulit adalah yang paling diperlukan. Setelah Wilson pergi, Mike mengajak anjing-anjing itu jalan-jalan sore, dengan sengaja memilih rute yang jauh dari pusat kota. Bahkan dia merasakan tangga dari mobil yang lewat, melihat tetangga mengintip melalui tirai saat dia lewat. Mildred hanya memiliki lebih dari 5.000 penduduk. Semua orang tahu apa yang telah terjadi sekarang dan semua orang memiliki pendapat. Saat mereka melewati sekolah menengah, sebuah mobil melambat di samping mereka. Mike menegang secara naluriah, anjing-anjing bergerak ke posisi defensif sampai dia mengenali Dr. Sarah Winters di belakang kemudi. Kupikir itu kau, katanya, menurunkan jendelanya. Keberatan aku berjalan denganmu sebentar? Mike mengangguk dan dia memarkir mobilnya, bergabung dengannya di trotoar. Selama beberapa menit mereka berjalan dalam keheningan yang menyenangkan, anjing-anjing menyesuaikan formasi mereka untuk memasukkannya ke dalam lingkaran perlindungan mereka. Jason Campbell ada di kantorku sekarang, katanya akhirnya. Mike berhenti berjalan. Mengapa? Dia meminta untuk berbicara denganku tentangmu, tentang program K9. Dia menyelipkan sehelai rambut beruban di belakang telinganya. Dia tampaknya benar-benar menyesal, Mike, dan bingung, mengatakan dia tumbuh dewasa mendengar cerita tentangmu dari ayahnya, pahlawan yang membawa Kapten Campbell ke tempat aman ketika semua orang menyerah. Bukan begitu kejadiannya, kata Mike tajam. Aku menduganya. Dia mempelajari wajahnya. Apa yang terjadi di sana, Mike? Di semua sesi kita, kau tidak pernah berbicara tentang hari itu secara khusus. Mike melanjutkan berjalan lebih lambat. Itu seharusnya menjadi misi niat baik, perlengkapan sekolah untuk sebuah desa yang telah membantu kami mengidentifikasi posisi Taliban. Penurunan sederhana. Dia berhenti. Ingatan muncul seperti puing-puing setelah banjir. Intelijen melewatkan penyergapan. Kami kehilangan 3 orang dalam menit pertama. Kapten Campbell memerintahkan kami untuk mundur ke sekolah, tetapi mereka mengepung kami dan anjing itu merasakan ketegangan yang meningkat. Bergerak lebih dekat, Shadow menekan kaki kiri Mike, teknik dasar yang telah mereka latih berkali-kali. Campbell terkena peluru, mendorong salah satu marinir muda kami keluar dari garis tembak. Kena buruk arteri femoralis. Aku mendatanginya dengan torniket, tetapi kami membutuhkan evakuasi segera. Suara Mike memiliki kualitas terlepas yang dikenali Sarah dari veteran yang menceritakan pengalaman tempur. Radio rusak. Kami sendirian. Kapten memerintahkan kami untuk meninggalkannya, menyelamatkan diri kami sendiri. Itu tidak akan terjadi. Jadi kau membawanya keluar, Sarah mendorong dengan lembut ketika Mike terdiam. Anjing-anjing menemukan jalan bagi kami, Shadow di depan Rex dan Duke menjaga sisi kami. Kami bergerak 1 klik melalui wilayah musuh, Campbell kehabisan darah di punggungku. Tangan Mike tanpa sadar pergi ke bekas luka di wajahnya. Menerima beberapa tembakan di dekat titik ekstraksi. Saat itulah aku mendapatkan ini. Campbell tidak sadarkan diri saat itu. Aku pikir kami telah kehilangan dia. Mereka telah mencapai taman peringatan. Mike berhenti di pintu masuk, tidak mau kembali ke tempat serangan kemarin begitu cepat. Dia berhasil karena kau, kata Sarah. Dia berhasil karena dia tangguh dan anjing-anjing ini membuat kami tetap hidup cukup lama untuk para medis melakukan keajaiban mereka. Mike menatap Shadow. Setelah aku kehilangan kakiku dan dikirim pulang, anjing-anjing itu seharusnya ditugaskan kembali, tetapi mereka terus gagal dengan pawang baru. Terlalu agresif, kata mereka, terlalu protektif. Ketika program pemasangan veteran K9 dimulai, seseorang teringat pada kami. Sarah mengangguk. Dan sekarang putranya menyerangmu di hari peringatan, 16 tahun kemudian. Itu lingkaran yang cukup besar. Yang menyedihkan adalah, Mike berkata pelan, aku bisa melihat Richard di wajah anak itu. Dagu keras kepala yang sama, mata yang sama. Jason memberitahuku sesuatu yang menarik. Sarah berhati-hati, mengatakan ayahnya tidak pernah benar-benar pulang dari perang, bahwa secara fisik dia selamat tetapi sebagian dari dirinya tetap berada di Afghanistan. Mike tertawa pahit, selamat datang di klub. Dia juga mengatakan ayahnya sudah sadar selama 3 tahun sekarang. Sebelum itu, keadaannya cukup buruk.
Perceraian itu terjadi pada saat terburuk. Mereka berbalik dari taman menuju kembali ke kota. Sore itu memudar menjadi malam, memberikan bayangan panjang di jalan-jalan milik G yang tenang. Kamu tahu apa yang ditunjukkan penelitian tentang trauma pertempuran, Mike? Sarah berkata secara profesional. Itu tidak hanya memengaruhi tentara, itu menyebar keluar keluarga, teman, komunitas. Apa yang terjadi kemarin adalah bagian dari efek ria itu. Apa maksudmu aku harus memaafkan anak itu karena ayahnya juga memiliki PTSD? Aku mengatakan ada lebih banyak cerita daripada 3 berandalan yang menyerang seorang veteran. Sarah berhenti berjalan ketika mereka mencapai mobilnya. Jason bertanya apakah dia bisa menjadi sukarelawan dengan program K9. Katanya dia ingin menebus kesalahan. Mike menatapnya dengan tidak percaya. Kamu tidak mungkin serius. Pelayanan masyarakat akan menjadi bagian dari kesepakatan pembelaan apapun. Mengapa tidak membuatnya bermakna? Dia membuka pintu mobilnya. Pikirkan saja, rapat balai kota besok malam. Akan baik untuk memiliki suaramu di sana, dengan satu atau lain cara. Saat Sarah pergi, Mike melanjutkan perjalanan pulang dengan anjing-anjing itu, pikirannya berputar-putar. Prospek menghadapi Richard Campbell setelah bertahun-tahun lamanya sudah cukup meresahkan. Gagasan putranya menjadi sukarelawan dengan program K9 tampak tidak masuk akal. Namun ada sesuatu tentang sinkronisitas semua itu yang mengganggunya. Putra dari pria yang hidupnya telah dia selamatkan sekarang terjerat dengan kehidupannya sendiri dengan cara yang aneh. Di rumah, Mike menemukan sebuah paket di depan pintunya. Di dalamnya ada tongkat jalan baru kayu yang dipoles dengan lambang korps marinir yang bertatahkan di pegangannya. Catatan itu berbunyi sederhana, dari VFW milik G, Pos, kakak seperjuangan. Gestur itu membuatnya lebih terharu dari yang dia harapkan. Saat dia menguji berat dan keseimbangan tongkat itu, teleponnya berdering lagi. Kali ini ID penelepon menunjukkan nama yang belum pernah dia lihat selama bertahun-tahun, Richard Campbell. Selama beberapa detik Mike menatap layar, kenangan membanjiri, berat badan Campbell saat Mike membawanya melalui wilayah musuh, anjing-anjing itu menjalankan gangguan, bau logam darah, suara serak Campbell memerintahkan Mike untuk meninggalkannya. Itu tidak akan terjadi. Pak, Mike menjawab, sebelum mengangkatnya ke pundaknya. Mike menerima panggilan itu. Thompson. Dia menjawab dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan selama 20 tahun. Di telepon Mike mendengar suara yang familiar, lebih tua sekarang tetapi masih membawa otoritas alami yang telah menjadikan Campbell seorang perwira yang efektif. Ini Rich. Aku di bandara, baru saja mendarat. Kupikir kamu tidak akan datang sampai besok. Mike berkata, tidak sabar. Kekacauan ini dengan Jason. Aku harus sampai di sini lebih cepat. Campbell berhenti. Aku ingin bertemu denganmu, Mike, malam ini jika memungkinkan. Mike mengusap punggung Shadow, mengambil kekuatan dari kehadiran anjing itu yang kuat. Restoran di jalan utama, jam 7, katanya. Akhirnya, mereka membuat hidangan daging yang enak pada hari Selasa. Aku akan ke sana. Campbell menjawab. Dan Mike, terima kasih. Setelah menutup telepon, Mike duduk dengan berat di kursi malasnya, tiba-tiba diliputi oleh kejadian hari itu. Shadow segera meletakkan kepalanya di lutut Mike, sebuah isyarat kenyamanan yang tidak pernah gagal memusatkannya. Rex dan Duke menetap di dekatnya, selalu waspada. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Mike bertanya kepada anjing-anjing itu. Siap menghadapi Campbell yang lain? Seolah menjawab, Shadow menyentuh tangan Mike dengan hidungnya, sinyal yang sama yang dia gunakan di Afghanistan ketika saatnya untuk bergerak keluar. Terlepas dari segalanya, Mike tersenyum. Beberapa ikatan melampaui kata-kata, melampaui waktu. Hubungan antara seorang tentara dan anjing-anjingnya adalah salah satunya. Di luar, matahari terbenam di atas milit G, memancarkan cahaya keemasan ke kota. Besok akan membawa rapat balai kota dan semua drama yang menyertainya. Malam ini akan membawa reuni, 16 tahun dalam pembuatan. Tetapi untuk saat ini, dalam ketenangan ruang tamunya, dikelilingi oleh anjing-anjing yang telah menyelamatkannya dalam lebih dari satu cara, Mike Thompson mengizinkan dirinya sendiri momen kedamaian yang langka. Restoran milik G belum berubah dalam 20 tahun. Bilik vinil yang sama, pencahayaan fluoresen yang sama yang membuat semua orang tampak tidak menarik, kopi yang sama yang bisa mengelupas Cat. Mike tiba lebih awal, memilih bilik di sudut belakang dengan garis pandang yang jelas ke semua pintu keluar,
Kebiasaan yang tidak pernah berhasil dia hilangkan. 3 anjing itu menetap di bawah meja, tidak terlihat oleh pengamat biasa, tetapi langsung siap jika diperlukan. Doris, pelayan yang telah melayani di restoran Milidge sejak sebelum Mike bergabung dengan marinir, mendekat dengan kopi tanpa diminta. Gratis, katanya, meletakkan cangkir itu. Setidaknya kami bisa melakukan sesuatu setelah apa yang dilakukan para berandalan itu. Dia melirik ke bawah meja. Punya beberapa bacon untuk para pahlawanmu juga, jika diizinkan. Mike berhasil tersenyum. Mereka sedang bertugas sekarang, Doris. Mungkin nanti. Dia mengangguk setuju. Kudengar, kamu bertemu ayah Campbell. Kota membicarakan hal lain. Dia merendahkan suaranya. Kamu butuh sesuatu, apapun itu, kamu beri saja sinyal. Ronieku ada di dapur dengan tongkat baseball dan dia tidak takut menggunakannya. Mike berterima kasih padanya, tersentuh oleh naluri melindungi penduduk Milidge, bahkan saat dia berharap tidak ada tongkat baseball yang diperlukan malam ini. Bel di atas pintu restoran berdering dan Mike mendongak untuk melihat Richard Campbell melangkah masuk. 16 tahun telah mengubah mereka berdua. Rambut hitam kapten telah menjadi perak di pelipis dan dia membawa dirinya dengan gaya berjalan yang sedikit tidak rata dari seorang pria yang telah belajar untuk mengkompensasi rasa sakit kronis. Tetapi sikap militernya tetap ada, bahu ke belakang, dagu terangkat, menilai ruangan dengan efisiensi cepat dari seseorang yang telah dilatih untuk mengidentifikasi ancaman. Mata mereka bertemu di seberang restoran dan untuk sesaat tidak ada pria yang bergerak. Kemudian Campbell berjalan menuju meja Mike, setiap kepala di restoran menoleh untuk melihat. Kebisingan peralatan makan yang beradu dan percakapan mereda menjadi keheningan. Sersan Thompson, kata Campbell, secara formal, berhenti di meja. Terima kasih telah setuju untuk bertemu denganku. Mike menunjuk ke kursi di seberangnya. Panggil saja Mike sekarang. Sudah lama sejak seseorang memanggilku Sersan. Campbell mengangguk dan duduk. Dan aku hanya Rich. Sudah lama sejak aku memerintahkan sesuatu yang lebih kompleks daripada ruang kelas yang penuh dengan jurusan sejarah. Kecanggungan di antara mereka terasa jelas, dua pria terhubung oleh peristiwa yang mengubah hidup tetapi dipisahkan oleh tahun-tahun keheningan. Campbell memesan kopi dari Doris yang tampak gugup, yang tampak terpecah antara kesopanan profesional dan keinginan untuk melindungi Mike dari orang luar ini. Ketika dia pergi, Campbell mencondongkan tubuh ke depan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Mike. Untuk meminta maaf atas putraku? Untuk berterima kasih lagi atas apa yang kamu lakukan bertahun-tahun lalu? Keduanya tampak tidak memadai. Mike mempelajari wajah Campbell, memperhatikan garis-garis stres di bayangan di bawah matanya. Mulailah dengan kebenaran. Apa yang terjadi pada Jason? Anak yang kulihat kemarin, tidak dibesarkan oleh Kapten Campbell yang kukenal. Bahu Campbell sedikit merosot. Tidak, dia tidak. Dia menarik napas dalam-dalam. Setelah aku kembali ke Amerika, semuanya berantakan. Kakiku sembuh pada akhirnya, tetapi mimpi buruk, kemarahan. Elizabeth mencoba membantu tetapi aku tidak mengizinkannya masuk. Mulai minum, menjadi seseorang yang tidak kukenal. Itu adalah kisah yang familiar bagi Mike, yang pernah dia dengar di banyak kelompok pendukung VA dan yang pernah dia jalani sendiri selama tahun-tahun kelam sebelum anjing-anjing itu masuk ke dalam hidupnya. Jason berusia 10 tahun ketika aku ditugaskan, 13 tahun ketika aku pulang, usia terburuk untuk menyaksikan ayahnya menghancurkan dirinya sendiri. Campbell menatap kopinya. Pada saat aku mendapatkan bantuan, pada saat aku sadar, kerusakan telah terjadi. Elizabeth telah menceraikanku, membawa Jason untuk tinggal bersama orang tuanya. Anak itu tumbuh dengan marah, berhak atas uang kakek neneknya dan dengan dendam sebesar Montana. Itu menjelaskan beberapa hal, Mike mengakui. Tetapi tidak menyerang seorang veteran cacat di hari peringatan. Campbell tersentak mendengar penilaian langsung itu. Tidak, tidak ada yang menjelaskan itu. Dia mendongak, menatap mata Mike. Aku sudah berbicara dengan Jason. Dia merasa malu dengan apa yang dia lakukan. Katanya dia tidak menyadari siapa kamu sampai sesudahnya. Bukan berarti itu penting. Apa yang dia lakukan tidak dapat dimaafkan, apapun alasannya. Mike mengangguk, terkejut dengan pandangan Campbell yang jernih tentang tindakan putranya. Banyak orang tua akan membuat alasan, mencoba untuk meminimalkan keseriusan. Kota ini merencanakan pertemuan besok, kata Mike. Kakakmu telah menggunakan pengaruhnya, menyarankan agar dakwaan harus dikurangi. Rahang Campbell menegang.
Kakakku tidak berbicara untukku. Kirinya dengan cara yang dia kenali sebagai berbahaya. Dia mencoba mengendalikan pernapasannya, seperti yang diajarkan Dr. Winters, tetapi teknik yang biasanya berhasil tampaknya tidak efektif melawan gelombang kecemasan dan tekanan fisik yang dirinya. Akhirnya, Hakim Hanover menoleh ke Mike. Sersan Thompson, pengadilan akan menghargai perspektifmu tentang masalah ini. Saat Mike berdiri, ruangan itu berputar sejenak di depan matanya. Shadow segera menekan kakinya, menstabilkannya. Dia mencengkeram bagian belakang kursinya, bertekad untuk mengatakan apa yang perlu dikatakan. Aku telah ditanya seperti apa keadilan dalam situasi ini, dia memulai, suaranya lebih kasar dari biasanya. Sejujurnya aku tidak tahu. Dia melihat ketiga pemuda itu. Apa yang terjadi di Tugu Peringatan bukan hanya serangan terhadapku. Itu adalah penodaan terhadap segala sesuatu yang diperjuangkan tempat itu. Dia berhenti, mengumpulkan pikirannya. Tapi aku sudah melihat cukup banyak hukuman dalam hidupku, melihat apa yang terjadi ketika siklus kekerasan terus berlanjut tanpa terkendali. Tekanan di dadanya meningkat, membuat setiap kata menjadi. Anak-anak muda ini membutuhkan konsekuensi, ya, tetapi mereka juga membutuhkan pemahaman. Mereka butuh kalimat itu tetap belum selesai. Saat Mike tiba-tiba mencengkeram dadanya, rasa sakitnya menjadi tak tertahankan. Shadow menggonggong tajam, sinyal peringatan yang telah dilatih anjing itu untuk diberikan dalam keadaan darurat medis. Rex dan Duke segera bergerak ke posisi. Saat Mike jatuh berlutut, ruangan itu meledak dalam kekacauan di sekelilingnya. Dr. Winters, yang telah duduk di dekat belakang, mendorong melalui kerumunan. Panggil ambulans, teriaknya, jatuh ke sisi Mike. Ini jantungnya. Richard Campbell mencapai mereka beberapa detik kemudian. Pelatihan militer diaktifkan saat dia membantu menurunkan Mike ke lantai. Tetaplah bersama kami, Sersan, desaknya. Formalitas militer lama kembali dalam krisis. Itu perintah. Sheriff Davis membersihkan ruang di sekitar mereka, mengarahkan orang-orang untuk mundur. Beri dia udara. Anjing-anjing itu menolak untuk pindah dari sisi Mike, meskipun ada keributan. Shadow terus menggonggong sebagai peringatan sementara Rex dan Duke mempertahankan perimeter perlindungan. Pelatihan mereka tetap sempurna, bahkan saat pelatih mereka terbaring tidak responsif. Jam-jam berikutnya berlalu dalam kabut sirene, lampu ruang gawat darurat, dan terminologi medis. Mike melayang masuk dan keluar dari kesadaran, kadang-kadang menyadari para medis bekerja di atasnya. Di lain waktu lampu neon yang keras di langit-langit rumah sakit. Sepanjang itu, satu kekhawatiran konstan muncul setiap kali dia cukup sadar untuk berbicara, anjing-anjingku. Dr. Mo Winters yang akhirnya meyakinkannya di ruang gawat darurat. Anjing-anjing itu aman, Mike. Sheriff Davis memiliki mereka. Dia mencengkeram tangannya, tetapi mereka tidak bisa masuk ke rumah sakit. Kau tahu peraturannya. Perpisahan dari hewan-hewan yang telah menjadi teman konstan selama bertahun-tahun menambahkan lapisan stres lain ke situasi yang sudah kritis. Seperti yang kemudian dijelaskan ahli jantung kepada Dr. Winters di ruang tunggu, Mike menderita kejadian jantung yang disebabkan oleh stres, bukan serangan jantung penuh, tetapi peringatan serius bahwa sistemnya tidak dapat menangani tingkat tekanan ini. Dia membutuhkan istirahat total dan stres minimal. Dokter menekankan, PTSD memperumit kondisi jantungnya. Dia akan membutuhkan setidaknya 2 minggu observasi sebelum kita dapat mempertimbangkan pemulangan. Di ruang tunggu rumah sakit yang ramai, sebuah kelompok yang tidak mungkin telah berkumpul. Sheriff Davis berdiri berbicara pelan dengan Dr. Winters dan Pendeta Wilson. Richard Campbell duduk dengan kepala di tangannya. Saudaranya, Gerald, dengan canggung menepuk bahunya. Yang paling mengejutkan adalah kehadiran Jason, Tyler, dan Eden yang duduk bersama dalam diam. Permusuhan mereka sebelumnya terlupakan dalam menghadapi krisis yang telah mereka bantu ciptakan. Jason mendekati Dr. Winters dengan ragu-ragu. Apakah dia akan baik-baik saja? Dia memandangnya dengan ketidakpedulian profesional. Dia stabil untuk saat ini, tetapi insiden ini telah menghambat pemulihannya secara signifikan. Anjing-anjingnya, kata Jason tiba-tiba. Mereka seharusnya bersamanya. Aku sudah meneliti peraturan hewan pelayan dan ada pengecualian, untuk aku sudah mencoba rute itu. Dr. Winters menyela. Kebijakan rumah sakit sangat ketat. Tanpa sertifikasi anjing terapi mereka tidak bisa memasuki gedung dan anjing Mike diklasifikasikan sebagai hewan pelayan untuknya secara khusus, bukan sebagai anjing terapi umum. Sheriff Davis bergabung dengan mereka. Anjing-anjing itu ada di rumahku untuk saat ini, tetapi mereka tertekan.
Anjing pekerja militer dan pelatih mereka berbagi ikatan yang tidak dapat dipahami oleh kebanyakan orang. Perpisahan itu sulit bagi mereka. Jason tampak berpikir. Bagaimana jika kita bisa mengubah itu? Mendapatkan sertifikasi mereka sebagai anjing terapi juga? Dr. Winters menggelengkan kepalanya. Proses itu memakan waktu berbulan-bulan, Jason. Mike membutuhkan mereka sekarang. Percakapan terputus ketika kepala administrator rumah sakit mendekat, dipanggil oleh keadaan kasus yang tidak biasa. Kami telah membahas situasi Sersan Thompson, katanya. Mengingat keadaan uniknya dan hubungan terapeutik yang terdokumentasi dengan hewan pelayan, kami siap membuat pengecualian 1 kali untuk kebijakan kami, asalkan hewan-hewan tersebut dibersihkan dengan benar dan diawasi setiap saat. Berita itu menyebar dengan cepat melalui ruang tunggu, untuk pertama kalinya sejak pertemuan masyarakat berubah menjadi kekacauan. Tampaknya ada tujuan yang sama di antara orang-orang kota yang terpecah. Sheriff Davis segera menelepon istrinya untuk membawa anjing-anjing itu, sementara Dr. Winters berkoordinasi dengan staf rumah sakit untuk mempersiapkan kedatangan mereka. Di kamar rumah sakitnya, Mike melayang antara tidur dan kesadaran, bunyi bip monitor, satu-satunya temannya. Nyeri dada telah mereda dengan obat-obatan, tetapi rasa sakit yang lebih dalam tetap ada, perpisahan dari teman-teman yang telah menjadi penyelamatnya sejak kembali dari perang. Dalam keadaan setengah sadarnya, dia mendapati dirinya kembali di Afghanistan membawa Kapten Campbell melalui wilayah musuh, anjing-anjing, satu-satunya perlindungan mereka terhadap kegelapan yang mendekat. Pertemuan kembali antara Mike dan anjing-anjingnya mengubah kamar rumah sakit ketika istri Sheriff Davis tiba dengan Shadow, Rex, dan Duke dan Derek. Hewan-hewan itu bergerak dengan disiplin yang sempurna, meskipun kegembiraan mereka jelas. Staf rumah sakit menyaksikan dengan takjub saat ketiga gembala Jerman memasuki ruangan dan mendekati tempat tidur Mike dengan hati-hati. Pelatihan mereka terlihat jelas dalam setiap gerakan yang terkendali. Shadow mencapai Mike terlebih dahulu, dengan lembut meletakkan kepalanya di tepi tempat tidur. Tangan Mike, yang sebelumnya lemas dan terhubung ke infus, terangkat untuk menyentuh bulu anjing itu. Monitor di samping tempat tidurnya mencatat perubahan segera, detak jantung stabil, tekanan darah menurun. Rex dan Duke memposisikan diri di kedua sisi tempat tidur, mempertahankan formasi perlindungan mereka, bahkan di lingkungan yang tidak familiar ini. Aku belum pernah melihat yang seperti ini, bisik perawat yang bertugas kepada Dr. Winters yang berdiri mengamati dari pintu. Vitalnya membaik hanya dari kehadiran mereka. Dr. Winters mengangguk. Inilah mengapa program memasangkan veteran K9 ada. Ikatan di antara mereka bersifat terapeutik dengan cara yang tidak dapat ditiru oleh obat-obatan kita. Rumah sakit membuat akomodasi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk anjing-anjing itu, menyiapkan area kecil di kamar Mike dengan mangkuk air dan tempat tidur. Para sukarelawan dari VFW setempat mengambil giliran, membawa hewan-hewan itu keluar untuk berolahraga sebentar, tetapi mereka tidak pernah jauh dari Mike selama lebih dari 20 menit pada suatu waktu. Shadow, khususnya, tampaknya tidak mau meninggalkan sisi pelatihnya. Mata gelapnya terus-menerus memantau kondisi Mike dengan kecerdasan yang mengejutkan bahkan staf medis. 3 hari setelah pingsannya di pertemuan balai kota, Mike cukup kuat untuk menerima pengunjung. Sheriff Davis datang lebih dulu, membawa kabar terbaru dari kota dan jaminan bahwa semuanya terkendali. Pendeta Wilson mengikuti, menawarkan doa dan dukungan masyarakat. Dr. Winters mengunjungi 2 kali sehari, memantau pemulihan fisik dan keadaan psikologis Mike. Pada hari keempat, Richard Campbell mengetuk pelan pintu yang terbuka. Keberatan dengan teman? Mike memberi isyarat agar dia masuk. Anjing-anjing itu mengenali Campbell dari masa lalu mereka bersama. Postur mereka rileks meskipun kewaspadaan mereka berlanjut. Richard duduk di kursi di samping tempat tidur. Kecanggungan di antara mereka sekarang mereda oleh krisis bersama. Dokter mengatakan kau semakin baik, Richard memulai. Mike mengangguk, memiliki anjing-anjing di sini membuat semua perbedaan. Dia mempelajari wajah Campbell, memperhatikan garis-garis kelelahan. Kau terlihat lebih buruk dariku. Richard berhasil tersenyum lelah. Seminggu yang berat, dia ragu-ragu. Jason bertanya tentangmu, ingin aku memberitahumu dia minta maaf. Dia sudah meminta maaf, Mike menunjukkan beberapa kali. Ini berbeda. Dia merasa bertanggung jawab untuk Richard menunjuk ke kamar rumah sakit. Semua ini Mike mempertimbangkan ini. Ahli jantung telah menjelaskan bahwa kejadian jantungnya telah berkembang selama bertahun-tahun. PTSD kronis, stres, usia, semua faktor kontribusi. Konfrontasi balai kota hanyalah titik puncaknya. Ini tidak sesederhana itu, katanya akhirnya.
Richard mengangguk mengerti. Setelah hening sejenak dia berkata, ada sesuatu yang harus kau ketahui. Jason telah bekerja dengan Dr. Winters dalam sesuatu untuk program K9. Sesuatu seperti apa? Usulan ekspansi menggunakan uang yayasan kakeknya untuk membantu memasangkan lebih banyak veteran dengan anjing pelayan. Richard menunduk menatap tangannya. Dia telah mewawancarai pelatih, meneliti proses sertifikasi, mengembangkan anggaran. Sarah mengatakan dia belum pernah melihatnya begitu fokus. Mike tidak yakin bagaimana perasaannya tentang informasi ini. Program yang telah menyelamatkan hidupnya pantas mendapatkan pendanaan dan pengakuan ekspansi. Tetapi datang dari pemuda yang telah menyerangnya di tugu peringatan, itu terasa rumit, syarat dengan implikasi yang belum siap dia uraikan. Richard tampaknya merasakan konfliknya. Kau tidak harus mengatakan apa-apa, aku hanya berpikir kau harus tahu. Dia berdiri untuk pergi. Oh, dan Hakim Hanover menunda keputusannya sampai kau pulih, mengatakan masyarakat membutuhkan masukanmu. Setelah Richard pergi, Mike berbaring kembali di bantalnya, mengelus kepala Shadow dengan linglung. Beban harapan kota masih membebaninya, bahkan dari ranjang rumah sakitnya. Shadow merasakan kegelisahannya, membuat suara rendah kekhawatiran. Tidak apa-apa, nak, Mike meyakinkan anjing itu. Kita akan mencari tahu ini. Pengunjung berikutnya tidak terduga. Larut sore saat Mike tertidur, ketukan lembut di pintu membangunkannya. Berdiri di ambang pintu adalah Kapten Richard Campbell, bukan seperti sekarang, tetapi seperti yang Mike kenal di Afghanistan, mengenakan kamuflase gurun dengan yang berkilauan di kerahnya. Mike berkedip sejenak, bingung, sampai dia menyadari pengunjungnya bukan Richard tetapi Jason, mengenakan apa yang hanya bisa menjadi seragam lama ayahnya. Pemuda itu berdiri dengan ragu-ragu di ambang pintu, memegang amplop manila besar. Para perawat mengatakan mungkin boleh berkunjung. Jason berkata ragu-ragu, aku bisa kembali lain waktu, jika... Tidak apa-apa, kata Mike, masih menyesuaikan diri dengan pemandangan yang aneh itu. Ada apa dengan seragam itu? Jason melihat ke bawah pada dirinya sendiri, itu milik ayahku dari dulu. Aku pikir dia terdiam. Itu ide bodoh, maaf. Saat Jason berbalik untuk pergi, Mike memanggilnya kembali. Tunggu, mengapa kau memakainya? Jason ragu-ragu sebelum menjawab. Untuk mengingatkan diriku tentang siapa ayahku dulu, tentang apa yang kalian berdua lakukan, dia menunjuk ke anjing-anjing itu, tentang apa yang mereka lakukan. Mike mempelajari pemuda itu dengan lebih hati-hati. Seragam itu tergantung longgar di tubuh Jason. Richard Campbell lebih lebar, lebih kokoh dibangun selama hari-hari militernya, tetapi ada sesuatu dalam postur Jason sekarang yang mengingatkan Mike pada kapten yang telah dia layani, kembalinya sementara martabat dan tujuan yang telah menjadikan Campbell pemimpin yang efektif. Dr. Winters mengatakan kau telah mengerjakan sesuatu untuk program K9, kata Mike. Jason mengangguk, memegang amplop itu. Itulah mengapa aku datang untuk menunjukkan ini padamu. Dia mendekat dengan hati-hati, memperhatikan kehadiran anjing yang waspada. Itu adalah usulan untuk memperluas inisiatif pemasangan K9 veteran menggunakan pendanaan yayasan kakekku. Pembiayaan penuh untuk 50 pemasangan baru per tahun, ditambah layanan dukungan berkelanjutan. Dia meletakkan amplop itu di tempat tidur. Aku telah berbicara dengan pelatih, dengan administrator VA, dengan veteran lain dalam program ini. Dr. Winters telah membantuku memperbaikinya. Mike terkejut dengan ketelitian yang tersirat. Inilah yang ingin kau lakukan untuk pelayanan masyarakatmu. Tidak, Jason berkata dengan tegas, inilah yang ingin kulakukan, titik, apakah itu dihitung untuk pelayanan masyarakat atau tidak? Dia menarik napas dalam-dalam. Sepanjang hidupku aku telah melarikan diri dari warisan ayahku, dari cerita-cerita perang, dari PTSD, dari segala sesuatu yang terjadi setelah dia pulang. Mike bisa melihat ketulusan di mata Jason saat dia melanjutkan, ketika aku menyerangmu aku tidak tahu siapa dirimu, tetapi sekarang aku tahu. Suara Jason gemetar. Kau menyelamatkan nyawa ayahku, kau membawanya pulang kepada kami dan aku membalasnya dengan menyerangmu pada hari yang dimaksudkan untuk menghormati pria seperti kalian berdua. Mike terdiam lama. Apakah ayahmu tahu kau mengenakan seragamnya? Jason mengangguk. Itu idenya sebenarnya, katanya, itu mungkin membantuku memahami beberapa hal tentang pelayanan, tentang akuntabilitas. Di luar jendela, sore memudar menjadi malam. Koridor rumah sakit menjadi lebih tenang saat jam berkunjung mendekati akhir. Dalam ketenangan ruangan,
Sesuatu bergeser antara pemuda dalam seragam pinjaman dan veteran yang kehidupannya telah dia ganggu. Aku tidak bisa memaafkanmu hanya karena kau mencoba untuk memperbaiki, kata Mike akhirnya. Apa yang terjadi di tugu peringatan itu salah, tetapi apa yang kau lakukan sekarang, dia menunjuk ke usulan itu adalah awal. Jason menerima ini dengan anggukan. Saat dia berbalik untuk pergi, dia berhenti di pintu. Ada satu hal lagi yang harus kau ketahui. Tyler dan Eden juga membantu dengan proyek ini. Mereka bukan orang jahat, tidak benar-benar, hanya tersesat seperti aku dulu. Dia menatap mata Mike. Apapun yang diputuskan Hakim Hanover untuk kami akan melihat ekspansi program ini melalui kami bertiga. Setelah Jason pergi, Mike membuka amplop itu. Di dalamnya ada usulan yang disiapkan secara profesional, lengkap dengan proyeksi anggaran, protokol pelatihan, dan perjanjian kemitraan. Tingkat detailnya sangat mengesankan, jelas hasil dari penelitian dan konsultasi yang signifikan. Terlampir adalah catatan tulisan tangan dari Richard Campbell. Dia akhirnya menemukan misinya. Terima kasih untuk itu. Mike mendapati dirinya memikirkan perjalanannya sendiri kembali dari kegelapan setelah kehilangan kakinya. Bagaimana anjing-anjing itu memberinya tujuan ketika tidak ada yang lain yang bisa mencapainya. Mungkinkah Jason Campbell, dan mungkin Tyler dan Ethan juga, telah menemukan penyelamat serupa dalam proyek ini? Minggu berikutnya membawa peningkatan bertahap pada kondisi Mike. Ahli jantung senang dengan kemajuannya tetapi bersikeras pada istirahat dan pengurangan stres yang berkelanjutan. Jantungmu telah melalui perang, Sersan Thompson, jelasnya, baik secara harfiah maupun kiasan. Kita perlu memberinya waktu untuk sembuh. Dr. Winters mengunjungi setiap hari baik sebagai profesional medis maupun teman. Hakim Hanover telah menetapkan tanggal baru untuk keputusannya, dia memberitahu selama satu kunjungan, Selasa depan. Kau harus dibebaskan saat itu jika kau terus membaik. Mike mengangguk, menggaruk-garuk di belakang telinga saat anjing itu bersandar di kursinya. Dia telah berkembang untuk duduk lebih lama dan berjalan-jalan singkat di koridor rumah sakit, anjing-anjing selalu di sisinya. Menurutmu apa yang akan dia putuskan? Sarah mempertimbangkan pertanyaan itu dengan hati-hati. Opsi hukumnya jelas, waktu penjara, masa percobaan, pelayanan masyarakat, restitusi. Tetapi kasus ini telah menjadi tentang lebih dari sekadar hasil hukum. Ini tentang menyembuhkan perpecahan di Milidge, dan aku seharusnya menjadi orang yang memutuskan bagaimana itu terjadi. Mike bertanya, beban harapan kota membebani lagi. Tidak sepenuhnya, Sarah meyakinkannya, tetapi suaramu penting bagi kedua belah pihak. Dia ragu-ragu. Sudahkah kau memikirkan apa yang akan kau katakan? Mike telah memikirkan sedikit hal lain selama tinggal di rumah sakit. Jam-jam tenang telah memberinya waktu untuk merenungkan Afghanistan, tentang perjalanan panjang pulang, tentang pemuda-pemuda yang telah menyerangnya dan tentang hubungan tak terduga yang mengikat mereka semua bersama. Aku telah memikirkan sesuatu yang diajarkan kepada kami di inti. Katanya, jangan tinggalkan siapapun di belakang. Itu berlaku dalam pertempuran, tetapi mungkin itu berlaku di sini juga. Sarah mengangguk dengan semangat. Bagaimana caranya? Melemparkan anak-anak itu ke penjara mungkin memuaskan rasa keadilan beberapa orang, tetapi lalu apa? Mereka keluar lebih buruk dari sebelumnya dan tidak ada yang berubah. Mike memandang anjing-anjingnya. Shadow, Rex, dan Duke dianggap hewan yang sulit setelah tur pertempuran mereka. Terlalu agresif, terlalu trauma untuk direhabilitasi. Program K9 memberi mereka kesempatan kedua, cara untuk mengubah pelatihan mereka menjadi sesuatu yang menyembuhkan alih-alih merusak. Kau pikir prinsip yang sama dapat diterapkan pada Jason, Tyler, dan Eden, mungkin tidak memaafkan apa yang mereka lakukan, tetapi menyalurkan energi mereka ke sesuatu yang konstruktif. Mike memikirkan Jason dalam seragam ayahnya, mencari hubungan dengan warisan yang sebelumnya telah dia tolak. Program K9 menyelamatkan hidupku. Mungkin memperluasnya dapat membantu menyelamatkan hidup mereka juga. Pada hari pembebasannya dari rumah sakit, Mike menemukan kerumunan berkumpul di luar, bukan pengunjuk rasa atau media, tetapi penduduk Milidge biasa, veteran dari VFW, anggota jemaat pendeta Wilson, keluarga yang telah mengenal Mike selama bertahun-tahun. Mereka berdiri dalam diam penuh hormat saat dia muncul bersama ketiga anjingnya, menawarkan anggukan dukungan daripada pertanyaan yang mengganggu atau bantuan yang tidak diinginkan. Sheriff Davis menunggu dengan mobil patrolinya untuk mengantar Mike pulang. Cukup banyak komite penerimaan, komentarnya saat mereka meninggalkan rumah sakit. Aku tidak menyangka ini, aku Mike. Kamu sudah menjadi semacam simbol, Mike, untuk penyembuhan, untuk bergerak maju.
Davis meliriknya. Keputusan Hakim Hanover besok. Kota menahan napas. Mike mengangguk, memperhatikan jalan-jalan milik G yang familiar berlalu. Shadow menyandarkan kepalanya di lutut Mike dari kursi belakang, sementara Rex dan Duke mempertahankan postur waspada mereka meskipun berada di dalam kendaraan. Saat mereka mendekati rumah Mike, dia melihat bahwa seseorang telah memotong rumputnya dan meletakkan bendera Amerika baru di beranda depan. Di samping pintunya berdiri bangku kayu buatan tangan dengan plakat terukir untuk Sersan Thompson dan para penjaganya dengan ucapan terima kasih atas pengabdianmu. Untuk pertama kalinya sejak serangan di Memorial, Mike merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya, sebuah pembukaan tentatif menuju kemungkinan, menuju masa depan daripada masa lalu. Besok akan membawa keputusan Hakim Hanover dan semua implikasinya bagi para pemuda yang telah menyerangnya. Tetapi hari ini, dikelilingi oleh anjing-anjingnya dan dukungan tak terduga dari komunitasnya, Mike Thompson mengizinkan dirinya untuk percaya bahwa penyembuhan untuk dirinya sendiri, untuk Richard Campbell, untuk Jason dan teman-temannya, dan mungkin untuk Mil itu sendiri, mungkin benar-benar terjadi. Di senja kehidupan kita sering merenungkan apa yang benar-benar penting, bukan pertempuran yang kita perjuangkan tetapi ikatan yang kita jalin. Perjalanan Mike Thompson mengingatkan kita bahwa luka terbesar kita tidak selalu terlihat dan penyembuhan terdalam kita seringkali datang dari tempat yang tidak terduga. Ketika ketiga anjing gembala Jerman itu, Shadow, Rex dan Duke, berdiri menjaga pawang mereka yang jatuh, mereka mewujudkan kesetiaan yang kita semua harapkan untuk temukan di dunia ini. Seperti Mike, banyak dari kita membawa bekas luka tak terlihat dari tahun-tahun pengabdian kita. Baik dalam seragam militer atau sebagai orang tua yang membesarkan keluarga melalui masa-masa sulit, beban tanggung jawab tidak pernah benar-benar meninggalkan pundak kita. Tetapi mungkin kisah Mike memberitahu kita sesuatu yang penting, bahwa penebusan mungkin terjadi bahkan bagi mereka yang telah berbuat salah kepada kita secara mendalam. Bahwa pemahaman dapat menjembatani perpecahan, bahwa hukuman tidak bisa. Bahwa terkadang tindakan paling berani bukanlah berdiri teguh tetapi membuka hati kita terhadap kemungkinan. Di negara yang semakin terpecah, mungkin kebijaksanaan usia kita memanggil kita untuk sesuatu yang lebih besar, untuk mengakui bahwa di bawah perbedaan kita berbagi kebutuhan manusia yang sama akan tujuan, akan koneksi, dan akan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Inilah warisan yang layak ditinggalkan bagi mereka yang mengikuti. Semoga kalian menikmati cerita hari ini. Berlangganan ke saluran ini agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar.